kasih, bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Pagi hari ini, sebelum saudara dan saya melakukan rangkaian aktivitas sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan motivasi, semangat, sukacita dalam kita menjalankan hari-hari ini. Haleluya. Saudara, siapkan hati dan pikiran, dan sejenak kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi dan memberkati kami di sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan yang baik, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami datang kepadamu membawa hidup kami, dan kami menyiapkan tanah hati kami untuk mau ditaburi kebenaran firman-Mu yang akan memotivasi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 dan ayat yang ke-11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Dan tema atau judul renungan kita di pagi hari ini adalah arsitek kehidupan. Sahabat yang saya Ministry, apakah saudara tahu arsitek? Tentu semua orang tahu siapa itu arsitek. Arsitek adalah seorang perancang bangunan, dan tentunya dalam merancang sebuah bangunan, seorang arsitek akan menggambar, dan bukan saja menggambar sebuah bangunan, namun dia akan memikirkan matang-matang desain yang akan meliputi interiornya, fungsi ruangannya, bangunannya, bahkan bahan-bahannya pun, atau segala sesuatu yang diperlukan agar rancangan seorang arsitek menjadi karya yang layak dipuji dan yang berkualitas. Tentu itu semua yang akan dipikirkan oleh seorang arsitek yang terbaik. Sahabat El Shaddai Ministry, kita juga memiliki seorang arsitek yang sangat baik, bahkan terbaik. Arsitek agung, arsitek pribadi yang sudah merancangkan kehidupan kita semenjak saudara dan saya masih dalam kandungan ibu kita. Sang arsitek agung memiliki semua rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita dirancang secara istimewa untuk mengikuti pola sang arsitek dan berdasarkan peta serta teladannya. Namun sayangnya manusia yang dirancang sedemikian baiknya terkadang tidak mau mengindahkan petunjuk atau nasihat-nasihat atau apa yang dia inginkan yang menjadi perintahnya, sehingga kegagalan demi kegagalan dialami oleh setiap orang percaya atau anak-anak Tuhan. Rupa-rupa persoalan di tengah dunia ini dihadapi oleh anak-anak Tuhan karena keluar dari jalur sang arsitek. Sahabat El Shaddai Ministry, jika kita memperhatikan janji Tuhan ini, maka kita akan mengetahui bagaimana luar biasanya Allah Bapa kita merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia bukan saja menjadi pemelihara kita, tetapi dia juga menyediakan keperluan kita. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita. Hasil rancangannya, sehingga dia mendidik kita melalui pendidikan yang luar biasa yang dinamakan sekolah iman, yang merupakan sekolah kehidupan bagi setiap kita. Mengapa? Agar supaya kita ini sebagai buatan tangannya yang diciptakannya belajar percaya dan belajar mengandalkan dia di dalam kita melalui atau menjalani perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apa tujuan?
agar kita sebagai ciptaannya yang dirancang begitu baiknya memiliki kualitas iman, agar kita memiliki keyakinan dan pengharapan di dalam Dia, Sang Arsitek kita. Saudaraku yang terkasih, Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, jebolan dari sekolah ini seperti Abraham, Yakub, Maria Magdalena, Yusuf dan Maria, Musa, Nuh, Daud, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab adalah jebolan dari sekolah kehidupan, adalah contoh-contoh yang menjadi teladan bagi setiap kita. Sahabat El Shaddai Ministry, ketika kita dirancang dan dibuat sedemikian bagusnya oleh Sang Arsitek kehidupan, maka bukan berarti panas, hujan, angin, bahkan fenomena alam seperti petir, badai, gempa bumi tidak akan bisa dirasakan atau dialami. Begitu juga yang terjadi pada sebuah bangunan yang dirancang oleh Sang Arsitek yang ada di dunia ini. Tentunya bangunan itu pun bukan berarti akan luput dari fenomena kejadian alam yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terkadang jika kita memperhatikan, ada bangunan yang atapnya bocor, ada mungkin catnya yang terkelupas, ada lantai yang retak, dinding yang retak. Itulah persoalan yang kerap kali muncul di dalam kehidupan kekristenan kita. Dengan kata lain, bukan berarti saudara dan saya tidak akan mengalami proses-proses seperti gambaran tadi. Hidup ini adalah sekolah kehidupan, di mana perjalanan seseorang atau perjalanan orang percaya diuji melalui persoalan, diuji melalui pergumulan yang tentunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab Sang Arsitek yang agung mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Sang Arsitek sejati mempunyai solusi bagaimana memperbaiki bangunan yang retak, bangunan yang lecet, atau bangunan yang mengalami kerusakan akibat fenomena alam yang terjadi. Hari ini saudaraku yang terkasih, mari kita kembalikan kehidupan kita kepada Sang Arsitek yang handal. Mari kita percayakan hidup kita kepada Sang Arsitek yang handal. Ketika kita diizinkan mengalami pergumulan, pasti Dia akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani hari-hari kita, agar kita tetap bersukacita dan tetap percaya bahwa di dalam rancangan Sang Arsitek itu semua bisa terkendali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di bulan ini kita belum menemukan pekerjaan. Sudah berada di bulan kedua tahun 2022. Mungkin di bulan ini juga doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin pergumulan kita sangat berat, sakit penyakit, dan mungkin juga ketika kita mengalami pergumulan hidup seolah-olah tiada jalan, tiada harapan. Namun hari ini kembali kita diingatkan bahwa kita diciptakan sempurna oleh Sang Arsitek yang sejati, yang agung, yang mulia. Tidak akan pernah Dia membiarkan hasil buatannya, hasil ciptaannya, sehingga kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Sahabat El Shaddai Ministry, hari ini kita kembali diingatkan melalui pembacaan kita bahwa Sang Arsitek, Sang Perancang kehidupan kita tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat El Shaddai Ministry, sebuah pujian berkata bahwa kita punya Allah yang besar. Ketika Dia berjanji, maka pasti Dia akan menepatinya. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya bahwa Sang Arsitek kita
arsitek yang mulia dan agung tidak mungkin merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Sahabat LCD Ministry, tak peduli sebesar apapun masalah dan persoalan, problema yang sekarang atau saat ini sedang kita alami, mari serahkan semuanya kepada Sang Arsitek Agung. Dialah pencipta kita, dialah penentu masa depan kita. Percayalah kepadanya, karena dia ahli merancang kehidupan setiap kita, setiap anak-anaknya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Sang Arsitek Agung. Di tangan Sang Arsitek Agung, di tangan Sang Arsitek kehidupan, dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Namun dia selalu merancangkan yang terbaik. Itulah yang selalu dia berikan kepada kita. Tangan Sang Arsitek, kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun juga. Semuanya dia sudah sediakan bagi kita. Hanya dengan percaya, beriman dengan sungguh, maka kita akan mengalami renovasi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi manusia orang-orang percaya yang unggul, yang berkualitas, memiliki kemenangan, dan tentunya agar supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi mari percayakan kehidupan kita kepadanya. Ketika hari ini seolah-olah kita tidak menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita, tidak ada pertolongan, mari serahkanlah hidup kita kepadanya. Serahkanlah hidup kita kepada Sang Arsitek yang sejati, yang menciptakan kita. Dan percayalah, dia tidak akan pernah berlama-lama, dia tidak akan pernah menunda waktu untuk menolong saudara dan saya, karena kita adalah miliknya yang berharga di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah ciptaannya yang sempurna, yang diciptakan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, percayalah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Arsitek kehidupan kami, yang menciptakan kami, yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami, yang memegang tangan kami, yang merancang kehidupan kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya kepada kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami di saat kami mengalami pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah terang firman-Mu, kekuatan melalui firman-Mu mampu membangkitkan kami, agar kami tetap percaya, berserah, dan mengandalkan Engkau, Sang Arsitek sejati dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, tetaplah percayakan kehidupan kita pada Sang Arsitek yang sejati, maka kita akan melihat bagaimana cara Sang Arsitek kehidupan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat berkarya dan selamat beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa prokes, jaga kesehatanmu seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadilah berkat, dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat pagi, shalom.